Para pemirsa channel Hidup Berkah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini adalah tentang langkah-langkah menghadapi gangguan dari dampak virus yang kaitannya dengan urusan psikologi kita. Ternyata bahwa dampak dari virus corona atau COVID-19 ini sangat-sangat besar. Itu bisa dilakukan, itu bisa terjadi ya, di hampir seluruh belahan dunia. Bahkan akan tetapi hal-hal seperti ini bagi kita umat Islam adalah sesuatu yang memang menjadi sunatullah, bahwa hidup itu memang kapanpun, dimanapun senantiasa ada ujian ya. Itu juga awal-awal COVID datang, dia juga begitu bingung efeknya sehingga tidak bisa tidur karena takut dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa tidur, kemudian depresi. Kemudian kita beberapa hari yang lalu juga begitu, ketemu orang yang intinya adalah karena kesulitan ekonomi sehingga dia stres, akhirnya dia kesulitan tidur, dan akhirnya dia juga bingung sehingga sampai dia itu muncul perasaan was-was ini. Saudara kami yang ada di Jawa Tengah kemarin begitu. Untuk solusi langkah-langkah supaya kita tidak sampai seperti itu, bahwa kita yang pertama adalah dikuatkan akidahnya ya. Jadi akidah ini memegang peranan kuat di dalam menghadapi kehidupan. Virus itu akan mengenai orang-orang yang memang Allah sudah takdirkan. Jadi kalau memang tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak akan bisa mengenai kita. Walaupun kita secara syariat tetap harus menjaga kesehatan, harus tetap kita menjaga jarak, harus tetap mungkin kita di tempat tertentu kita pakai masker dan sebagainya. Itu secara syariat harus kita penuhi. Akan tetapi itu semua tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah tidak akan mengenai kita. Jadi harus dipahami. Nah, pada waktu kita mindset berpikir kita benar tentang itu apa COVID dan sebagainya, sehingga kita tidak akan takut dan kita akan menghadapinya dengan sikap yang ya cukup gitu, tidak lebih. Akhirnya kita stres. Di situ potensi-potensi gangguan jin itu akan masuk. Jin itu akan masuk biasanya lewat syahwat dan syubhat, juga lewat takut-takut yang berlebih, sedih-sedih yang berlebih. Nah, kemudian bagaimana langkah berikutnya? Bahwa kita apapun yang terjadi ini, kita pada waktu di dalam hidup itu kita punya qudwah hasanah, contoh yang terbaik. Itu dalam menghadapi apapun kita akan kuat. Bahwa qudwah hasanah kita tidak ada lagi yang terbagus, yang terbaik kecuali Rasulullah SAW itu. Sehingga pada waktu kita punya figur contoh, insya Allah kita tidak gampang terlalu rapuh. Pada waktu kita secara psikologi tidak gampang rapuh. Oh, Rasulullah seperti itu, kita akan kuat. Sehingga walaupun di musim pandemi seperti ini, insya Allah kita akan senantiasa sabar. Dan sikap kita apabila ada musibah, jawabnya adalah dalam ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi kita akan diuji oleh Allah. Tapi orang muslim yang terbaik pada waktu ada musibah, jawabannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Jadi pada waktu ada seperti ini mindset kita, apa? Oh, Allah lagi memuji saya yakin pasti nanti Allah akan mengganti rezeki saya keadaan seperti ini dengan yang lebih baik. Adalah bahwa di musim seperti ini banyak-banyaklah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan ibadah-ibadah yang Allah telah wajibkan, seperti usahakan sholat jamaah, usahakan senantiasa zikir, usahakan banyak-banyak istighfar. Orang muslim itu mengherankan, kata Rasulullah. Kenapa? Kalau dia diberi nikmat, dia bersyukur. Tetapi kalau diberi musibah, dia bersabar. Masya Allah. Kita dekatlah, sering silaturahim ke teman kita, ke guru kita, orang yang kalau kita dekat sama beliau bisa memberikan solusi